Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik pagi hari ini. Dengan menggunakan perahu, ratusan prajurit TNI dari jajaran Kodim 1417 Kendari membagikan sembako gratis kepada masyarakat pesisir nelayan suku Bajo yang berada di Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Gunakan kostum superhero. Seorang pemuda membagikan masker gratis ke pengguna jalan. Aksi ini dilakukan selain membantu masyarakat, juga untuk menghibur warga di tengah pandemi COVID-19. Diduga melakukan aktivitas secara ilegal, sebuah perusahaan pertambangan di Kecamatan Batu Putih, Kolaka Utara disegel pemerintah daerah. Mencegah terpaparnya wabah virus COVID-19, pemerintah daerah Muna Barat menginstruksikan seluruh instansi terkait mengawasi jalur masuk di wilayah Muna Barat, baik darat, laut, dan udara. Untuk penyebaran di udara, telah bekerjasama dengan pihak Bandara Singmanuru untuk dilakukan pengecekan terhadap kedatangan warga, dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan penyemprotan disinfektan. Sedangkan transportasi laut yang langsung memasuki wilayah Muna Barat, yaitu jalur penyeberangan Bulukumba Makassar, Pondasi, telah dilakukan hal yang sama dengan melakukan pengecekan serta memperketat pengawasan darat di perbatasan wilayah Tangkumaho, Lagadi, dan wilayah pergeseran di Napabalano. Melakukan proses pencegahan, tentu penyampaian surat dan ada proses perlakuan di lapangan. Nah, perlakuan di lapangan ini tentu yang menyangkut hubungan transportasi udara, ya, Muna Barat Makassar, kemudian transportasi laut yang menyangkut masalah pelabuhan feri Torobolu, Tondasi, tentu juga dampaknya di perbatasan wilayah Kabupaten Muna Barat. Tentu feri ini kan bukan kita punya, ya, wilayah Kabupaten Muna, tetapi kita juga menjaga di wilayah perbatasan Tangkumaho, wilayah Lagadi, dan wilayah pergeseran yang ada di wilayah Napabalano. Nah, kemudian juga kapal cepat yang kita tahu bersama, ya, operasi sudah berjalan. Tentu juga itu bukan wilayah kami di sana, tetapi proses penanganan kami hanya sampai di batas. Untuk transportasi udara itu kami sudah kerjasama dengan pihak Bandara Sugimanuru, di mana bahwa ada proses penanganan, ya, sesuai dengan standar WHO, yaitu pemeriksaan, ya, pemeriksaan melalui pengukur suhu dan juga penyemprotan pada saat berangkat dan keluar dari Bandar Sugimanuru. Juga wilayah feri yang menghubungkan Bulukumba Makassar, ya, dengan Tondasi Kabupaten Muna Barat, itu 1 minggu sekali. Itu sudah kami lakukan sejak penanganan COVID-19 yang dihimbau pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah kabupaten, juga kami sudah lakukan itu. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat sejak ditetapkan pemerintah pusat status tanggap darurat telah melakukan langkah-langkah penanganan dan bekerja sama dengan instansi terkait guna mencegah terpaparnya wabah COVID-19. Hardi Yono melaporkan dari Muna Barat. Kayu dari dalam kawasan SM Tanjung Peropa. Inilah belasan batang kayu yang ditebang secara ilegal dari kawasan hutan Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa, Kabupaten Konawe Selatan, yang berhasil digagalkan oleh tim Satgas BKSDA saat melakukan patroli rutin di kawasan konservasi. Sebanyak 17 batang kayu berukuran panjang 17 meter telah dalam kondisi siap untuk dijual. Saat ditemukan, petugas juga langsung melakukan penelusuran ke dalam hutan dan menemukan base camp yang diduga telah digunakan para pelaku saat melakukan aktivitas pembalakan liar. Karena tidak ditemukan satupun pelaku di base camp itu, petugas lalu melakukan pembongkaran di base camp tersebut dan menyelidiki kegiatan illegal logging yang dilaporkan marak terjadi di tengah pandemi virus corona. Berdasarkan hasil patroli yang dilakukan oleh Resor KSDA Konawe Selatan 2 di Suaka Marga Satwa Tanjung Peropa menemukan satu
Kegiatan illegal logging berupa kayu olahan sebanyak 3 batang dengan ukuran 17 meter, panjangnya, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Dan yang sebagian telah diangkut ke luar kawasan di Jalan Nusa Tani sebanyak 14 batang dengan ukuran yang sama, yaitu panjang 17 meter, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Belasan kayu hasil perambahan ilegal ini kemudian diangkut ke pos penjagaan tim Satgas BKSDA untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan PT SP memberhentikan aktivitas salah satu perusahaan tambang yang berada di Kecamatan Batu Putih. Pemberhentian ini disertai dengan dilakukan pemasangan spanduk larangan melakukan pertambangan jika tidak memiliki izin atau dokumen lengkap di jeti atau pelabuhan khusus PT Kurnia yang telah ada, dan juga terlihat ada 5 kapal tongkang yang sedang diisi ore nikel secara ilegal di wilayah tersebut. Kabid Perizinan PT SP Kolaka Utara Taufik menduga ada penjual beli dokumen secara tidak sah yang dilakukan oleh PT Kurnia sebagai pemilik pelabuhan dengan PT Amin selaku perusahaan yang membuat ore nikel. Melakukan pelarangan aktivitas penambangan berdasarkan kita tahu bersama bahwa DPM PT SP Kolaka Utara, sepengetahuan DPM PT SP Kolaka Utara, bahwa di sini aktivitas PT Kurnia Teknik Jayatama itu belum memiliki RKB dan izin AMDAL, izin lingkungan dalam hal ini sama sekali belum ada, apalagi UPK-nya nggak ada. Kalau di sini boleh tahu jetinya, jeti siapa di sini, Pak? Jeti daripada PT Kurnia Teknik Jayatama. Kurnia berarti dokumen dia belum bisa melakukan kegiatan pemuatan bongkar muat barang atau ore dalam hal ini. Proses pemberitaan disaksikan langsung oleh personil Polsek Batu Putih. Rencananya setelah penutupan ini, Pemda akan melanjutkan ke ranah hukum. Eri Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Mari po.